Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Bunga Isa. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Sebagai contoh, misalnya kita akan menyilangkan antara kacang ercis berbiji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar dengan kacang ercis berbiji keriput warna hijau. Genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Menghasilkan keturunan pertama F1 semuanya berbiji bulat warna kuning. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian jika F1 ini disilangkan sesamanya akan menghasilkan F2 yaitu kacang ercis berbiji bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau dengan perbandingan 9:3:3:1. Untuk menjelaskan kenapa perbandingannya 9:3:1, kita lihat diagram papan catur persilangannya. Ya, seperti pada waktu saya menerangkan persilangan monohibrid, untuk persilangan dihibrid juga sama. Kita tentukan parentalnya dulu, yaitu tadi sudah ditentukan bulat kuning disilangkan dengan bulat hijau. Genotip B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Maka akan ditemukan gamet untuk yang jantan B besar, K besar karena ini adalah homosigotik, dan gamet betinanya B kecil, K kecil. Kemudian kita silangkan, maka dihasilkan F1-nya yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil 100% dengan fenotip bulat kuning. Untuk mendapatkan keturunan kedua F2, kita silangkan antara F1 dengan S1. Bulat kuning B besar, B kecil, K besar, K kecil kita silangkan sesamanya. Maka individu B besar, B kecil kita temukan ada gametnya ada 4 macam. Yaitu yang pertama B besar, K besar, yang kedua B besar, K kecil, yang ketiga B kecil, K besar, dan yang keempat B kecil, K kecil. Silangkan sesamanya, maka akan dihasilkan F2, yaitu kita lihat pada papan catur persilangan. Gamet jantan kita letakkan di kolom pertama, ada 4, 1, 2, 3, 4. Gamet betinanya kita letakkan di baris pertama, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita silangkan, maka akan diperoleh individu F2 sebanyak 16, yaitu dari hasil persilangan gamet jantan 4 kalikan gamet betina 4. 4 kali 4 ketemu 16. Individu F2-nya kita beri nomor untuk memudahkan. 1, 2, 3, 4 sampai ke 16. Ya. Kemudian kita silangkan seperti biasa. Ya. Misalnya kotak nomor 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Nomor 2, B besar, B besar, K besar, K kecil. Nomor 3, B besar, B kecil, K besar, K besar. Nomor 4, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dan seterusnya sampai 16-nya. Maka kita akan dapatkan pada F2 akan diperoleh 9 macam genotip, yaitu B besar, B besar, K besar, K besar ada 1 di kotak nomor 1, B besar, B besar, K besar, K kecil ada 2 di kotak nomor 2 dan 5, B besar, B kecil, K besar, K besar ada 2 di kotak nomor 3 dan 9, dan B besar, B kecil, K besar, K kecil ada 4 di kotak nomor 7, 4, 7, 10, dan 13. Genotip ini mempunyai fenotip bulat kuning karena mengandung unsur gen B besar dan K besar. Jumlahnya ada 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan
Genotip B besar, K kecil ada 1 di kotak nomor 6. B besar, B kecil, K kecil ada 2 di kotak 8 dan 14. Fenotipnya bulat, B besar, gen B besar, dan hijau karena gennya K kecil. Jumlahnya ada 3, yaitu 1, 2, 3. Kemudian berikutnya genotip B kecil, K besar, ada 1 di kotak nomor 11 dan B kecil, K besar, K kecil ada 2 di kotak nomor 12 dan 15. Fenotipnya gennya B kecil kisut, K besarnya kuning. Ada 3, 1, 2, 3. Udah yang terakhir B kecil, K kecil. Ada 1 di kotak nomor 16 dengan fenotip kisut hijau, jumlahnya ada 1. Sehingga kita peroleh perbandingan genotip pada F2 ada 9 macam variasi genotip yang tadi kita sebutkan dengan perbandingan 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Sedangkan perbandingan fenotip pada F2 muncul 4 macam fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Untuk yang 9 yang mempunyai fenotip dua-duanya dominan, bulat dominan, kuning dominan. Yang muncul 3 bagian masing-masing, setengah dominan, setengah resesif. Bulat hijau, dominan, resesif. Kisut kuning, resesif, dominan, masing-masing 3. Sedangkan yang dua-duanya resesif, kisut resesif, hijau resesif, muncul paling sedikit yaitu 1 bagian. Itulah akhir dari persilangan dihibrid. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang manfaat teknologi reproduksi. Antara lain, bisa menghasilkan produk yang bermutu lebih tinggi atau yang mempunyai kualitas tinggi. Misalnya pada ternak bisa menghasilkan produksi susu yang berkualitas lebih baik. Ini bisa diperoleh dari bibit unggul dari hasil persilangan. Kemudian daging yang mempunyai kualitas yang super, yang tinggi. Kemudian menghasilkan padi atau beras yang bermutu tinggi, misalnya dari padi C4, gading, padi PP5, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada buah-buahan, antara lain yang mempunyai rasa manis, buah besar, pohonnya rendah sehingga mudah dipetik. Ini juga merupakan sifat yang unggul yang bermutu baik. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah bisa menghemat biaya dan tenaga kerja. Misalnya dengan menggunakan teknologi tanam benih langsung atau yang disebut dengan TOT tabela. Ya. Misalnya untuk jenis padi membramo dan cibodas. Dan yang ketiga, dapat mempercepat produksi karena beberapa jenis unggul itu mempunyai masa panen yang lebih cepat atau umur yang lebih pendek. Misalnya jenis padi unggul membramo itu bisa panennya lebih cepat 2 minggu. Kemudian yang keempat, menghasilkan tanaman dan hewan yang umurnya lebih panjang karena sifat unggulnya tahan terhadap penyakit dan iklim. Misalnya pada jenis padi VUTW, yaitu varietas unggul tahan wereng. Berikutnya Ibu akan bahas tentang kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Antara lain ya kelainan atau penyakit yang bersifat menurun atau herediter, ini adalah ada albino atau bule, kencing manis, thalassemia, jari lebih atau polidaktili, mata biru, rambut ikal, dan lain sebagainya.
Kita bahas yang pertama yaitu albinisme, yaitu peristiwa kurangnya pigmen tubuh sehingga menyebabkan seseorang mengalami albino atau bule. Ini Ibu tampilkan contoh orang bule atau albino, yaitu tidak atau kurangnya pigmen warna di dalam kulit tubuhnya, termasuk rambutnya juga pirang atau putih. Ya. Orang yang berfenotip albino itu mempunyai genotip A kecil A kecil. Ya. A kecil adalah fenotipnya albino, sedangkan genotip yang A besar A kecil secara fenotip dia normal. Tetapi normalnya heterozigot, artinya dia membawa gen albino. Jadi tubuhnya normal, tapi genotipnya dia membawa sifat albino. Sehingga kalau persilangan antara orang albino A kecil dengan orang yang normal heterozigot A besar A kecil, maka keturunannya bisa kita lihat yaitu 50% normal tapi heterozigot dan 50% adalah albino. Contoh lain misalnya perkawinan antara orang normal dengan orang normal, tapi kok keturunannya ada yang albino, maka bisa dipastikan kedua orang tuanya adalah normal heterozigotik atau karier normal yang membawa gen albino sehingga nanti muncul anaknya albino. Kalau persilangan semacam ini, maka keturunannya akan diperoleh ada 25% yang bersifat normal, kemudian ada 50% yang normal heterozigotik dan 25% adalah yang albino. Penyakit menurun lainnya adalah diabetes mellitus. Penyakit ini mengganggu sistem metabolisme karena pankreas kurang menghasilkan hormon insulin, sehingga kadar darah di dalam tubuh orang tersebut meningkat. Ya. Diabetes ini disebabkan oleh gen resesif D kecil, sehingga orang yang bergenotip D kecil fenotipnya dia mengalami diabetes mellitus. Sedangkan genotip D besar D kecil dia normal tapi heterozigotik atau karier pembawa. Sedangkan yang normal homozigotik adalah yang bergenotip D besar D besar. Berikutnya kelainan yang ketiga ada talasemia, yaitu penyakit darah bawaan yang menyebabkan sel darah merahnya mudah pecah. Disebabkan oleh alel dominan TH besar. Ya. Orang yang bergenotip TH besar, dia fenotipnya adalah mengidap talasemia jenis mayor. Biasanya talasemia mayor itu bersifat letal, artinya dia meninggal sebelum sempat dilahirkan. Kalaupun dia bisa bertahan hidup, usianya tidak panjang, biasanya sampai usia balita saja sudah meninggal. Sedangkan yang bergenotip TH besar TH kecil, dia fenotipnya talasemia jenis minor. Dia mampu bertahan hidup, tetapi selama hidupnya dia perlu transfusi darah. Ya. Sedangkan yang genotip TH kecil, fenotipnya adalah normal, tidak mengidap talasemia. Ya. Yang terakhir, akondroplasia, yaitu kekerdilan disebabkan oleh alel dominan D besar. Ya, orang yang bergenotip D besar itu sifatnya letal, ya, meninggal sebelum sempat dilahirkan. Kemudian genotip D besar D kecil dia mengalami kekerdilan. Sedangkan yang normal adalah yang homozigotik D kecil D kecil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.